gitu loh. Jadi vaksin hanya mengcover kita di depan, sedangkan antibodi kita di belakang. Oke, berarti ini masuk ke pertanyaan lanjutan. Kenapa orang sudah divaksin tapi kena COVID lagi, Dok? Oke, jadi gini, Izin. ya Di atas 170 berarti nggak boleh vaksin? tidak harusnya. Harusnya tidak. Seharusnya tidak, karena dalam kondisi seperti itu, otomatis tekanan darah juga tinggi. Bentar, izin motong, Dok. Ini penting banget. Ya, Baru bisa vaksin. Ini saya garis bawahi pemirsa. Baru bisa vaksin. Berarti ada dong orang-orang yang tidak bisa vaksin atau tidak boleh vaksin. iya, karena Pemirsa Pemimpin Masa Depan YouTube channel, saya ingin berbagi info penting nih. Konten ini dibuat ketika saya bertemu salah satu dokter ahli onkologi yang juga salah satu mantan dokter kepresidenan era Pak SBY. Saya bertanya tentang kenapa setelah vaksin tetapi tubuh menjadi lemah, sesak napas, otot menegang, dan kenapa orang-orang yang sudah vaksin pun masih kena virus COVID juga. Dan yang terpenting dalam konten ini adalah tips-tips penderita hipertensi atau komorbid ketika menghadapi vaksin. Selamat menyaksikan. Ya, masih dengan RH Jakaria dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel, dan pada siang hari ini kebetulan saya bertemu dengan dokter, mantan dokter kepresidenan juga ya waktunya, Dok ya? siap, Dan ahli onkologi. iya siap. Ini ada pertanyaan yang menarik saat ini terkait COVID-19. Tadi saya sempat dengar waktu webinar. Dok, izin Dok, mau bertanya Dok. Banyak masyarakat Indonesia, salah satunya saya, setelah vaksin itu, saya merasakan imun tubuh saya itu lemah. Gerak dikit langsung ini. Apa itu? Kenapa tuh Dok kira-kira? Sepertinya gini, di dalam tubuh kita kan sudah terbentuk yang namanya antibodi. Nah, antibodi itu bisa terbentuk dengan adanya pola kehidupan yang sehat, baik itu dari pola asupan makanan, olahraga, dan juga menjaga fisik kita selalu tetap fit. Caranya ya satu, pola hidup sehat, tidur teratur, itu yang pertama. Divaksin pun kalau kita tidak pola hidup sehat juga tidak ada gunanya, gitu loh. Jadi vaksin hanya mengcover kita di depan, sedangkan antibodi kita di belakang. Oke, berarti ini masuk ke pertanyaan lanjutan. Kenapa orang sudah divaksin tapi kena COVID lagi, Dok? Oke, jadi gini, virus itu tidak terlihat. Jadi kapan masuknya, hari apa, tanggal berapa kita tidak akan tahu. Ada yang virus lebih masuk dulu, setelah itu divaksin. Karena virus itu bermutasi di dalam tubuh kita kurang lebih 14 hari. Nah, kalau kita masuk di vaksin tahap pertama, sebagai contoh, virus masuk tanggal 1. Kita divaksin tanggal 7. Otomatis kekuatan virus itu lebih kuat daripada vaksin. Karena vaksin tahap pertama belum semaksimal kerjanya, karena belum penuh, mencapai 24 hari. Nah, setelah itu tahap kedua, 24 hari lagi. Jadi lebih dulu vaksin yang bekerja daripada daripada vaksin. Jadi virus itu lebih duluan bekerja. Nah, tergantung virus yang masuk apa. Kalau virus yang masuk itu alfa, itu tidak terlalu membahayakan. Tapi yang lebih bahaya lagi sekarang ini adalah delta. Karena di delta itu sudah benar-benar mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh kita sampai di bawah 50%. Virus itu bisa hilang tergantung kekuatan antibodi kita. Jadi pola makan kita, kalau kita imun kita naik, otomatis virus itu akan turun. Tapi kalau antibodi kita turun, virus itu akan naik. Oke. Jadi seperti itu imunnya. Oke, nah terus kalau mau vaksin nih, ada nggak sih edukasi khusus dari dokter yang seharusnya tuh bagaimana? Misalkan harus tidur pules dulu gitu atau gimana? Oke, jadi gini, untuk penderita komorbid khususnya hipertensi, itu prepare minimal 3 hari. Dalam arti harus mengkonsumsi obat, khususnya obat hipertensi seperti amlodipin, diovan, nifedipin gitu. Nah, setelah itu kita juga mengatur pola makan kita, bernutrisi tinggi, serta istirahat. Karena yang namanya obat itu kan kerjanya juga tidak instan, ada proses. Nah, setelah kita menjalani prepare itu, otomatis hipertensi itu akan turun, baru kita bisa vaksin.
Oh, bentar, izin motong dok, ini penting banget. Iya. Baru bisa vaksin, ini saya garis bawahi pemirsa, baru bisa vaksin. Berarti ada dong orang-orang yang tidak bisa vaksin atau tidak boleh vaksin. Iya, karena tidak bisa vaksin dikarenakan hipertensi dan tensinya pasti di atas 170. Izin. Iya. Di atas 170 berarti nggak boleh vaksin? Tidak, harusnya. Harusnya tidak. Seharusnya tidak, karena dalam kondisi seperti itu, otomatis tekanan darah juga tinggi. Ya seperti contoh kayak selang air bertekanan kencang, disuntik, otomatis muncrat. Itu salah satunya sebagai contoh gampangannya seperti itu. Nah, untuk mengurangi tensi kita di bawah 170, kita harus prepare, harus mempersiapkan diri. Yaitu tadi, makan, istirahat, mengkonsumsi obat. Berarti begitu mau vaksin itu harus benar-benar fit ya? Betul. Oke, Gitu. saya garis bawahi ini pembicaraan kita ini dan akan saya share karena ini sangat penting sekali edukasi sebelum vaksin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dok, karena banyak banget habis vaksin begini katanya efeknya 3 hari 4 hari tiba-tiba ada yang sampai 1 bulan lebih. Nah, Betul. mungkin karena kurang persiapan itu ya dok. Iya, nah, karena istilahnya jangan mendengar, oh saya ini udah divaksin, nggak taunya nanti malah statementnya malah kurang baik. Karena apa? Ya, semua tergantung ada di diri kita. Kita mau sehat, kita mau bebas dari penyakit, bebas dari virus, ya kita sendiri yang menjalankan. Karena vaksin itu sifatnya temporary, tidak selamanya. Itu. Dan jenis-jenis vaksin juga ada ketentuannya. Sinovac, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, semua itu ada tingkatan. Ada tingkatan. Makanya sebagai contoh, anak umur 12 tahun kenapa tidak bisa dikasih AstraZeneca? Iya. Karena AstraZeneca kadarnya di atas 70%. Tapi kalau Sinovac hanya 49%. Dalam arti bisa divaksinkan untuk anak 12 tahun. Nah, sekarang kalau kita sudah divaksin dengan Sinovac 49% kadarnya, berarti masih ada 51% yang belum di cover. Nah, 51% itu yang di cover adalah diri kita sendiri dengan pola makan, istirahat, mengkonsumsi obat, jadi supaya imun kita meningkat. Kalau imun kita meningkat, divaksin, vaksin itu akan tambah jadi. Oke, menarik. Jadi bisa mengkebalkan tubuh kita, gitu loh. Optimal bekerjanya ya. Bekerjanya sangat optimal. Berarti apapun makanan yang bisa menjaga dan menaikkan imun itu boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Tapi kita perlu ingat juga ada komorbid atau tidak. Komorbid lagi-lagi komorbid. Iya. Saya ada komorbid. Nah, sebagai contoh kalau komorbidnya masih hipertensi, otomatis konsumsi pertama adalah obat-obatan hipertensi. Yang kedua harus banyak istirahat. Yang ketiga, makan yang sifatnya tidak menimbulkan tensi itu akan naik. Jadi seperti contoh labu itu menurunkan. Ya, tapi kalau situ makannya keju, daging, itu tentu akan menambah hipertensi. Gitu. Nah, jadi ya kita harus tahu diri. Oke. Dalam arti gitu. Kita mau sehat, hidup kita juga mau tenang, ya kita harus juga makan yang bagus, gitu, menjaga pola makan yang baik dengan asupan nutrisi tinggi, vitamin. Tapi kalau kita, jangan mentang-mentang udah divaksin, kita nggak bakal kena nih, nggak mungkin. Jadi seperti itu. Oke, nah terus sedikit itu tentang komorbid karena ini diri saya sendiri dan saya mempertanggungjawabkan konten YouTube saya ini, dok. Kemarin saya sempat periksa darah ya, karena saya setelah vaksin yang pertama itu sampai sebulan lebih saya kadang-kadang merasa lemas aja, sering lemas, tapi setelah beberapa hari akhirnya ketahuan ada peradangan dalam sel darah merah saya. Itu gimana tuh? Nah, peradangan itu berarti yang namanya ada, kalau radang itu berarti ada yang namanya infeksi. Infeksi itu letaknya ada di mana? Gitu. Kalau di hipertensi itu berarti berhubungan dengan jantung. Ada yang disebut kardiomegali. Kardiomegali itu adalah pembengkakan jantung. Nah, kembali lagi ke pola makan. Kita harus tahu diri, saya ini punya jantung, otomatis makanan berlemak, berkolesterol tinggi, kita batasi. Itu. Nah, bolehlah kalau makan 1 kali, 2 kali boleh, tapi kita harus menjaga juga, dalam arti setelah makan mengkonsumsi obat. Biasanya olahraga ringan, karena jantung tidak boleh olahraga berat. Minimal jalan kaki, seperti itu. Nah, yang kedua, makan dijaga.
Karena istirahat itu yang terpenting. Oke dokter, terima kasih banyak atas pencerahannya untuk saya. Ini untuk saya pribadi, cuma sayang banget kalau saya tidak rekam dan saya tidak beritakan atau share info baik ini dari dokter. Salah satunya persiapan masing-masing dari kita dalam menghadapi vaksinasi. Tadi sudah diulas. Nah dok, sepatah dua patah kata untuk closing statement untuk seluruh rakyat Indonesia mengenai tayangan ini. Untuk rekan-rekan setanah air dan sebangsa, untuk melakukan vaksin harapnya Anda mempersiapkan diri dengan baik. Dalam arti, apabila Anda mempunyai penyakit bawaan, komorbid seperti diabetes, hipertensi, sebelum melakukan vaksin, itu mempersiapkan diri 2-3 hari sebelum vaksin. Dalam arti, istirahat yang teratur, mengkonsumsi obat dari resep dokter, setelah itu bisa Anda vaksin. Karena apa? Di vaksin nanti ada yang namanya assessment, screening, itu nanti akan ditensi, ditanyakan. Nah, kalau screening Anda tidak lolos, otomatis mubazir, tidak akan bisa vaksin. Apalagi sudah sampai di atas 170. Jadi tolonglah persiapkan diri baik-baik, karena kesehatan adalah di diri kita sendiri, bukan di orang lain atau di manapun. Oke, terima kasih. Oke, dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Dan buat teman-teman pemimpin masa depan YouTube channel, mari kita sukseskan vaksin. Semuanya harus vaksin, karena kalau melihat dari sejarah juga zaman influenza dulu tuh kurang serem apa gitu kan. Sekarang terlebih ya, tetap harus vaksin. Cuma memang ada pola-pola yang seperti yang dokter sudah sampaikan barusan. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama.